Nah, untuk sobat-sobat semua yang penasaran berapa sih gaji atau bayaran para pemain voli di tim Respak Jung Kwanjang ini? Apakah gajinya miliaran juga seperti gaji para top player seperti Kim Yong Kong, Park Jong Ah, atau Lee Soyoung? Atau gajinya lebih kecil daripada itu? Nah, jadi daripada penasaran, berikut informasinya. Oh iya, sebelum kita mulai menyampaikan info gaji dari para pemain voli di tim Respak ini, ada yang perlu sobat ketahui dulu, yaitu jadi di setiap tim voli di Korea itu umumnya ada yang namanya rookie players. Jadi rookie player itu adalah para pemain voli muda yang baru debut ke kancah voli profesional seperti Liga Voli Korea ini. Dan selain itu, untuk para rookie player yang baru masuk di musim 2023-2024 ini, biasanya info gajinya masih belum tersedia. Dan di Respak tercatat ada 3 rookie player yang baru bergabung di musim 2023 ini. Di antaranya adalah Jong Suji posisi libero, Kang Dayon posisi outside hitter, dan Kwak San Ok posisi outside hitter juga. Dan sobat bisa melihat bahwa mereka bergabung di musim 2023-2024 ini. Jadi data dari gaji mereka memang masih belum ada. Nah, sekarang baru kita mulai informasi dari gaji para pemain Respak. Kita mulai dari yang terkecil dulu. Di urutan 17 atau gajinya yang paling bontot di tim Respak adalah pemain berambut pendek dengan nomor punggung 9. Namanya adalah Seo Yukyung. Gaji per tahunnya adalah 34 juta won atau sekitar 404 juta rupiah. Seo Yukyung termasuk pemain muda meski tidak bisa disebut rookie player lagi karena sudah bergabung bersama Respak selama 4 musim termasuk musim 2023-2024 ini. Seo Yukyung paling sering diturunkan untuk melakukan serve dan menjaga area pertahanan mengingat posisinya adalah seorang libero. Selanjutnya di urutan 16 ada Lee Jisoo, posisinya adalah middle blocker. Lee Jisoo sudah bergabung dengan Respak selama 3 musim termasuk musim 2023 ini. Jadi berbeda 1 musim dengan Seo Yukyung. Namun untuk gajinya dia sedikit lebih tinggi dari Seo Yukyung, yaitu total gajinya adalah 45 juta won atau sekitar 535 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 15 urutan pemain berdasarkan besaran gaji. Di urutan 15 ini ada pemain yang bernama Choi Hyo-seo, posisinya adalah libero. Pemain muda yang cantikannya tidak kalah dari Park Hae-min ini baru bergabung bersama Respak selama 2 musim termasuk musim 2023 ini. Jadi termasuk ke dalam rookie player, cuman gajinya sedikit lebih tinggi dari 2 pemain sebelumnya, yaitu totalnya 50 juta won atau sekitar 594 juta rupiah. Selanjutnya kita beralih ke urutan 14. Nama pemainnya adalah Lee Ye-sol. Posisinya adalah opposite hitter sama seperti Megawati. Nah, Lee Ye-sol ini mungkin bisa disebut salah satu pemain yang paling setia karena sudah bersama Respak dari sejak dia masih rookie player. Nah, Lee Ye-sol ini sudah bergabung sejak musim 2018-2019. Jadi kira-kira sudah 6 musim jalan bersama Respak. Namun sayangnya lamanya seseorang di dalam tim tidak menjamin pemain tersebut akan mendapatkan gaji yang besar. Tercatat total gaji yang diterima oleh Lee Ye-sol adalah sekitar 53 juta won atau sekitar 630 juta rupiah. Dan dari data yang kita dapatkan sih ya ada kenaikan sedikit dari gaji sebelumnya, yaitu naik sekitar 3 juta won atau sebesar 35 juta rupiah. Kemudian di urutan 13 ada pemain bernama Kim Chae-na. Posisinya adalah seorang setter. Kim Chae-na ini adalah salah satu pemain senior yang tercatat sudah beberapa kali berganti-ganti klub. Dan untuk besaran gaji yang diterima oleh Kim Chae-na adalah 55 juta won atau sekitar 654 juta rupiah. Selanjutnya di urutan 12 ada An Ye-rim. Bisa dibilang An Ye-rim adalah setter keduanya Respak. Soalnya paling sering diturunkan saat setter utama Yim Hae-son perlu istirahat. Dan An Ye-rim ini sebenarnya baru bergabung dengan Respak di musim 2023 ini. Di musim sebelumnya, An Ye-rim berada di klub Expressway Hi-Pace. Nah, untuk gajinya, total An Ye-rim mendapatkan bayaran sebesar 65 juta won atau sekitar 773 juta rupiah. Selanjutnya di urutan 11 ada Lee Son-woo. Posisinya adalah sebagai outside hitter. Terkadang Lee Son-woo diturunkan untuk mengganti sementara pemain utama. Cuman masalahnya kadang pemain pengganti seperti Lee Son-woo ini diturunkan saat poin Respak sudah tertinggal jauh dan tidak ada harapan. Sepertinya sang perancang strategi Ko Hae-jin sangat ragu-ragu untuk memanfaatkan keberadaan para pemain cadangan ini. Selanjutnya untuk masalah gaji, Lee Son-woo mendapatkan gaji atau bayaran sebesar 65 juta won per tahunnya atau sekitar 773 juta rupiah.
Oke, untuk urutan yang ke-10, ini adalah pemain terakhir yang gajinya di bawah 100 juta won. Pemain tersebut bernama Kim Se-in. Posisinya adalah sebagai outside hitter. Kim Se-in baru bergabung bersama Respak di musim 2023 ini, di mana sebelumnya dia bermain di klub yang sama seperti Anyerim, yaitu Expressway High Pass. Kemudian untuk gajinya, per tahun Kim Se-in mendapatkan bayaran sebesar 68 juta won atau sekitar 808 juta rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke daftar pemain yang mendapatkan bayaran di atas 100 juta won. Di urutan 9, pemain dengan gaji tertinggi di Respak adalah ditempati oleh Park Hye-min. Posisinya adalah sebagai outside hitter. Si cantik dan imut idolanya para fan Respak ini mendapatkan total gaji di musim 2023 ini adalah sebesar 115 juta won atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Selanjutnya di urutan 8 ditempati oleh libero utama Respak yaitu Nohran. Total gajinya di musim 2023 ini adalah sebesar 120 juta won atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Lanjut ke pemain dengan bayaran terbesar ke-7 di Respak adalah Jung Ho-young. Salah satu middle blocker utama di Respak ini mendapatkan total gaji per tahunnya adalah sebesar 130 juta won atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Dengan rincian 120 juta gaji tahunannya dan bonus 10 juta won. Kemudian untuk urutan ke-6 ditempati oleh salah satu middle blocker utama Respak lainnya yaitu Park Eun-jin. Untuk bayarannya di musim 2023 ini juga mendapatkan gaji yang kurang lebih sama dengan Jung Ho-young yaitu sebesar 130 juta won atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Tapi kita tempatkan di posisi 6 karena gaji utama dari Park Eun-jin memang lebih besar daripada Jung Ho-young yaitu Park Eun-jin 125 juta won sedangkan Jung Ho-young 120 juta won. Jadi hanya beda di bonusnya saja. Kemudian untuk urutan keempat dan kelima, pemain dengan bayaran tertinggi di Respak ternyata ditempati oleh dua pemain asingnya yaitu Megawati dan Giovanna Milana. Keduanya sama-sama mendapatkan bayaran per tahun atau per musimnya adalah $100.000 atau kalau dikonversi ke mata uang won adalah sekitar 130 juta won atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Nah, nilai gaji ini sebenarnya adalah setengah dari nilai gaji para pemain asing yang sudah lebih dulu bergabung sejak musim sebelumnya. Dan di urutan 3, gaji tertinggi di tim Respak Jungkwanjang ternyata ditempati oleh Han Song-gi. Middle blocker dari tim Respak ini ternyata adalah salah satu veteran voli terbaik di Korea Selatan. Sudah 18 tahun lebih Han Song-gi berkiprah sebagai atlet voli profesional dan sudah banyak juga penghargaan yang pernah dia dapatkan. Untuk gajinya di Respak per tahunnya Han Song-gi mendapatkan bayaran sebesar 210 juta won atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Kemudian untuk urutan 2, sobat semua pasti sudah tahu. Ya, betul sekali, urutan 2 pemain dengan gaji tertinggi di Respak Jungkwanjang ternyata dipegang oleh sang setter utama Yeom Hae-son. Setter dengan nomor punggung 3 ini bahkan pernah dinobatkan sebagai the best setter di Liga Korea 4 musim berturut-turut, sehingga memang pantas si imut ini bisa menjadi setter dengan bayaran tertinggi saat ini. Tercatat total bayaran dari Yeom Hae-son per tahunnya adalah 350 juta won atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Dan ini dia pemain dengan bayaran tertinggi di Respak. Tidak lain dan tidak bukan adalah sang kapten Respak Jungkwanjang sendiri, yaitu Lee So-young. Dengan total bayaran per tahunnya adalah 650 juta won atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Gimana, sangat fantastis bukan? Dan pada pertandingan terakhir melawan High Pass kemarin, sang kapten menunjukkan comeback yang luar biasa dan berhasil menjadi MVP di pertandingan tersebut. Oke, itu dia besaran gaji dari para pemain Respak Jungkwanjang. Gimana menurut sobat-sobat semua? Apakah gajinya besar-besar ataukah biasa-biasa saja? Tapi yang terpenting sekarang tidak penasaran lagi bukan?